Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, kembali lagi dengan di channel Kelas Mister Iman. Hari ini kita akan bahas terkait dengan perbankan syariah kembali ya. Episode ketiga terkait perbankan syariah. Kita mengulas sedikit terkait dengan perbankan syariah berbagai negara dan di Indonesia. Bagaimana sejarahnya, walaupun di episode kemarin, satu kemarin sudah ada kita bahas terkait dengan sejarah. Nah, ini kita bahas lagi terkait dengan sedikit ya, nyinggung terkait dengan perbankan syariah di berbagai negara dan bagaimana perbankan syariah yang ada di Indonesia. Baik, teman-teman semuanya, kita lihat dulu sedikit kembali flashback terkait dengan sejarah perbankan syariah. Nah, sejarah singkat lembaga keuangan Islam internasional itu pertama kali yakni ada namanya Mead Grammar Bank ya di Mesir sebagai perintis pertama di tahun 1960-an. Nah, ini sangat berarti ya bagi perkembangan sistem finansial dan ekonomi Islam. Nah, di mana pada saat itu Mesir sudah mulai maju ya. Maka memang dari dulu Mesir itu sebagai kiblat terutama terkait dengan ilmu agama dan juga ternyata juga sebagai kiblat dalam hal finansial atau ekonomi gitu ya, terutama terkait dengan Islamic economic ya atau ekonomi syariahnya. Kemudian setelah adanya Mid Grammar Bank berdiri juga namanya Islamic Development Bank ya, didirikan pada tahun 1975. Nah ya ada yang namanya Islamic Development atau IDB yang didirikan pada tahun 1975. Nah mulai tahun 1970-an berdiri bank-bank Islam di beberapa negara ya, termasuk Mesir, Sudan, Pakistan, Bangladesh, Turki, Malaysia, dan Indonesia. Kalau Indonesia di tahun 90-an baru ini ya, baru berdiri ya. Nah, tapi ini kalau didasarkan sebagai sejarahnya, mulai tahun ya, dari mulai tahun 1970-an tuh, sejak berdirinya Grammar Bank 60, kemudian 75 ada IDB, kemudian berbagai negara mulai bermunculan, mulai tahun 1970-an sampai saat ini. Di Mesir, ada Sudan, ada di Pakistan, Bangladesh, Turki, Malaysia, dan Indonesia, terutama di mana negara-negara yang memiliki jumlah mayoritas Muslim yang ada di negara tersebut ya. Nah ini ya ada Mid Grammar Bank dan Islamic Development Bank atau IDB ya. Kemudian kita lihat lagi sejarah singkatnya pendirian beberapa lembaga keuangan atau bank syariah yang berbagai negara ya di berbagai negara. Pertama ada namanya Dubai Islamic Bank berdiri di Uni Emirat Arab tahun 1975. Ini sama dengan berdirinya IDB ya Islamic Development Bank. Dubai Islamic Bank juga berdiri ya. Kemudian di negara Kuwait tahun 1977 Kuwait Finance House ya. Nah, jadi di Kuwait tahun 1977 mendirikan namanya Kuwait Finance House ya. Kemudian tahun 1978 berdiri juga namanya Faisal Islamic Bank di Mesir ya. Kemudian lahir juga di Pakistan 1979 ya, sistem bunga itu dihapuskan ya. Dia semula menggunakan sistem bagi hasil atau Islamic Bank. Kemudian di negara Siprus ya, tahun 1983, Faisal Islamic Bank of Kibris ya, Siprus. Kemudian, nah Malaysia ini lebih awal dari kita ya. Kalau kita di tahun 1990-an, Malaysia itu sudah lebih awal, tahun 1983, namanya Bank Islam Malaysia Berhad ya, BIMB ya, Bank Islam Malaysia Berhad ya. Kemudian di Turki tahun 1984 ya, Dar Al-Mal Islam Faisal Finance Institution ya, 1984. Dan Indonesia tahun 1992 berdiri Bank Muamalah Indonesia. Jadi perbankan syariah di berbagai negara itu lumayan ini ya. Sejak tahun 1960 berdiri yang Grammar Bank. Kemudian berkembang juga di berbagai negara-negara Muslim ya, di mana banyak sekali lembaga-lembaga finansial terutama terkait dengan keuangannya. Dan Indonesia pada tahun 1992 berdiri namanya Bank Muamalah Indonesia. Jadi khususnya itu Grammar Bank di Mesir 1990, 1960. Kemudian ada di Uni Emirat Arab, ada di Kuwait, ada Mesir, Pakistan, Siprus, Malaysia, Turki, dan kita ya Indonesia 1992 ya. Oke, baik. Nah, kita lihat ya perbankan ya. Kita lihat perbankan syariah Indonesia. Nah, kalau kita lihat ya bagaimana sejarah perbankan syariah Indonesia, latar belakang pendiriannya perbankan syariah Indonesia itu pertama terkait dengan umat Islam memandang perlunya layanan perbankan syariah yang lebih baik dan adil ya. Bank Islam atau bebas riba ya. Nah, kemudian 1922 tanggal 19 sampai 20 Agustus 1990 terjadi atau dilakukan namanya Lokakarya atau seminar ya tentang Bank Islam di Cisarua Bogor ya oleh Majelis Ulama Indonesia. Ini sejarahnya ya.
Kemudian tanggal 22 sampai 5 Agustus 1990 setelah lokakarya tersebut dalam Munas keempat Majelis Ulama Indonesia disepakati untuk mendirikan Bank Islam ya. Kemudian November 1991 didirikan namanya PT Bank Muamalat Indonesia ya. Jadi pendirian itu 1991 ya. Kemudian Maret 1992 baru beroperasi ya, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. Kemudian Oktober 1994 Bank Muamalat Indonesia menjadi bank devisa dalam artian apa namanya bisa menerima devisa dari luar negeri gitu ya. Nah, kemudian setelah beroperasinya Bank Muamalat Indonesia, mulai bertumbuhan BPRS di berbagai wilayah Indonesia ya. Setelah beroperasinya Bank Muamalat Indonesia, bank pertama, Bank Syariah pertama 1992 itu beroperasi. Nah, mulai bertumbuhan BPRS di berbagai negara wilayah Indonesia ya, memperhatikan rakyat syariah ya. Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka pada tahun 1999 mulai beroperasi Bank Syariah, baik berbentuk unit usaha syariah ya, kemudian maupun bank umum ya. Jadi 98, 99 ya, dengan ada Undang-Undang 98 terkait bank syariah pada tahun 99 mulai beroperasi ya, bank syariah ya, harus bank syariah. Ada namanya Bank IV, cabang syariah di Indonesia Syariah dan maupun berdirinya Bank Syariah Mandiri pada saat itu ya. Jadi kalau nggak salah saya, Bank Syariah Mandiri itu berdiri tanggal 1 November 1999 ya. Saya dulu pernah kerja juga di Bank Syariah Mandiri ya. Oke, baik teman-teman, lanjut. Ini sejarah singkatnya. Nah, kemudian tahun 1999 dibentuk Dewan Syariah Nasional DSN oleh MUI yang pertama kali ya. Jadi lembaga ini adalah lembaga yang mengawasi terkait dengan kesyariahannya. Sampai sekarang DSN membawahi DPS ya, Dewan Pengawas Syariah di masing-masing bank syariah yang ada di Indonesia. Baik itu bank umumnya maupun Indonesia syariahnya. Kemudian fungsi Dewan Syariah Nasional untuk melaksanakan tugas memajukan ekonomi Islam pastinya ya. Kemudian tugas yayasan juga mengkaji, merumuskan nilai dan prinsip hukum Islam untuk menjadi pedoman atau transaksi simulasi di lembaga keuangan syariah. Jadi seperti itu gambarannya teman-teman semuanya terkait dengan sejarah ya, bukan sejarah ya, terkait dengan berbank di berbagai negara dan Indonesia ya. Bagaimana awalnya bank syariah itu muncul di Gramer Bank di Mesir, dan Indonesia baru muncul berdiri dan beroperasi 1991 dan 1992 oleh Bank Muamalat Indonesia. Baik teman-teman dari rekan semua mahasiswa semuanya, mudah-mudahan sedikit bisa memberikan gambaran dan membantu kita belajar ya, sama-sama belajar ya bagi teman-teman yang mungkin di seluruh Indonesia, baik itu dari perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi negeri swasta, baik yang juga PTIN, PTKIN, perguruan tinggi keagamaan, yang mungkin dapat mata kuliah perbankan syariah. Mudah-mudahan ini sedikit bisa menambah wawasan teman-teman dalam hasanah teman-teman belajar atau di mata kuliah perbankan syariah. Baik, disclaimer dulu, kalau misalnya ada kekurangan atau kesalahan itu dari pribadi saya mungkin, dan apa namanya, kalau ada kekurangan bisa kita diskusikan atau bisa konfirmasi ke email saya. Baik, demikian teman-teman dari rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Insya Allah panjang umur sehat badan. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.